Oke, berikutnya soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nomor 6 disajikan bentuk pecahan bilangan akar. 3 akar 8 dikali 2 akar 20. Nah, di sini ada bentuk perkalian, ada bentuk pengurangan. Di dalam bentuk pengurangan di sini, anak-anak harus merubah dulu bilangan-bilangan yang ada di dalam akar. Bentuk pengurangan bisa dilakukan kalau yang di dalam akar ini harus sama. Nah, kebetulan ini 32 sama 50. Kita coba rubah dulu. Akar 32 itu ternyata bentuk perkalian antara 16 dikali 2. Berarti ini ada 4 akar 2. Kemudian yang akar 50 itu ternyata bentuk perkalian dari 25 dikali 2. Ini jadi 5 akar 2. Nah, kemudian yang berikutnya berarti soalnya di sini berubah jadi 3 akar 80. 3 kali akar 8 dikali 2 akar 20. Nah, akar 8, akar 20 juga nanti kita rubah. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berarti ini jadi 6 kali 4 akar 2 dikurangi 4 kali 5 akar 2. Sama dengan, ini juga sama, berarti ini jadi 3 akar 4 dikali 2 dikali di situ jadi 20 itu adalah 4 dikali akar 5, kali 5 per 24 akar 2 dikurangi 20 akar 2. Maka ini jadi, ini akar 42 kali 2 berarti ini 6 akar 2 dikali 4 akar 5. 4-nya dari mana? Akar dari 4 ini 2 kali 2, 4. Karena ini bentuk pengurangan sudah sama bentuk akarnya, 24 dikurangi 20 jadi 4 akar 2. Nah, langkah berikutnya kita sederhanakan. Ini kan bisa 4 dengan 4, karena ini bentuk perkalian, akar 2 dengan akar 2. Oh, kalau itu hasilnya 6 akar 5. Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk perkalian akar, bentuk pengurangan akar. Kalau pengurangan syaratnya harus yang di dalam akar dibuat akarnya sama. Nah, dalam sini akar 32 adalah 4 akar 2, akar 55 akar 2. Kemudian yang perkalian biasa disederhanakan. Nah, ini soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7 ini pola bilangan. Jadi ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, 6, 7. Sehingga bilangan gambar berpola tidak ada rumusnya. Tinggal saja sampai berapa yang diminta, karena 7 kita buat sampai 7. Langkah berikutnya, pola pertama, di pola pertama di sini ada 1, berarti ini ada 1. Pola kedua ini ada 4. Pola ketiga ini ada 3 kali 3 berarti 9. Pola keempat 4 kali 4 16. Nah, ternyata di sini apa? 1 ini adalah berarti dari 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti kalau 7 ya 7 kuadrat, berarti ini ada 49. Nah, itu soal nomor 7, jawabannya adalah A. Ini adalah pola bilangan. Caranya gimana? Ya kita membuat pola sampai bilangan keberapa yang ditanya. Soal nomor 8. Nomor 8 ada, ini soal narah dan narasi. Coronavirus disebut juga virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Coronavirus hanya bisa mereplikasi atau memperbanyak diri atau membelah diri melalui sel hostnya. Setelah virus memasuki sel, genovirus dimulai mereplika. Jadi ini ada narasi awalnya. Nih, jika satu genom virus mereplika artinya membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jadi biasanya soalnya membelah diri ini dengan kata-kata mereplika. Membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika mula-mula di sel itu ada 6 genom virus, jadi ada 6. Sedangkan replika pertama terjadi pukul 9.30, maka virus sebanyak itu akan berapa? Nah, jadi sini ada kata-kata
Membelah diri pertama kali pukul 9. Jadi awalnya 6. Jadi ini awalnya 6. Jadi ada 6. Kemudian di sini, oh maaf, sebentar. Jadi pukul 9.30 itu sudah membelah diri menjadi 2. Jadi awalnya itu 6. Jadi awalnya 6. Berarti pukul 9.30 sudah membelah diri jadi 12. Langkah berikutnya, setiap 10 menit. Berarti sini 9.40. 9.50. Kemudian di sini 9.50 dah, berarti ini 10, jam 10 atau pukul 10. Kemudian 10.10. Kemudian di sini 10.20. 10.30 karena setiap 10 menit. Nah, kita isikan sekarang awalnya 6, pukul 9.30 sudah membelah diri menjadi 2. Jadi membelah diri menjadi 2, 12. Berarti ini kan di sini berarti kan dikali 2. Maka di sini 24. Ini 48, 96, 192. Berarti ini jadi 384. Nah, karena permintaannya 380 ini permintaannya, maka ada di pukul 10.20. Nah, ini soal nomor 8 yang biasanya soal membelah diri tapi dengan kata-kata mereplika. Ini sama. Soal nomor 9. Oke, ini ada berkaitan dengan angsuran. Nah, di sini di soal-soal sebelumnya sudah kita bahas angsuran. Angsuran, sekali lagi, itu kan ada 2 satuan yang harus kita bayarkan. Apa itu? Yaitu pokok plus bunga yang dibayarkan per bulan. Di sini 10 bulan, maka kalau begitu pokok yang terbayarkan itu adalah pinjamnya 24 juta, maka 24 juta dibagi 10 karena 10 bulan, maka ini ada 2.400.000. Nolnya kan hilang 1. Kemudian kalau begitu bunga itu yang harus dibayarkan setiap bulannya berarti 24.000 dikali bunganya di sana tertulis 8% per tahun, berarti ini 8/100 dikali 1/12. Karena setahun itu 12 bulan, maka disederhanakan. Ini nolnya 2 habis. Ini 12 dengan ini 2. Oh, kalau begitu hasilnya adalah 2 dikali 8, 16. Nolnya tinggal 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 160.000. Oh, kalau begitu angsuran sebulannya dijumlah ada 200.560.000. Itu ada di option B. Nah, itu. Jadi, untuk membayarkan angsuran ada 2 satuan yang terbayarkan, yaitu apa? Yaitu pokok sama bunga. Nah, untuk mencari pokok, pinjaman per lama angsurannya. Ternyata ini 10 bulan. Nah, ini soal nomor 9. Sekarang soal nomor 10. Soal nomor 10 di sini adalah disajikan soal berkaitan dengan diskon. Nah, di soal sebelumnya pakai 9, saya yang menampilkan salah satu toko. Jadi, salah satu toko yang harus dicari. Nah, di sini ada soal kemeja dan celana harganya sama. Dari semua toko tadi sama. Ada toko Karunia, Larissa, Murah, Nona. Kemudian bunganya, diskonnya masing-masing berbeda. Kemeja harganya 200.000, celana 250.000. Jadi ini akan membeli dengan mendapat diskon yang paling murah. Jadi di sini harganya sama, cuma diskon yang beda. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita mencari
diskon atau harga yang paling murah. Jadi kita mencari diskonnya aja langsung yang dari yang toko Karunia. Jadi kita yang Karunia. Kita coba dulu satu-satu yang Karunia. Yang kita cari diskonnya 200 kali 15. Jadi berarti 2 dikali 15. Kita baca. Ini ada 30. Oh, berarti diskonnya 30.000. Kita cari dengan kemudian yang ini kemeja, kemudian yang celana berarti 25. 25 itu berarti 250.000 dikali 30. Ini ada 75.000. Kan ya, sederhana kalau anak-anak masih bingung ya gini, kita coba bahas mencari. Kalau memang ini soal nomor 10 ini adalah keterampilan mengalihkan, artinya nanti anak-anak mencari diskon semua yang ada di sana dari Karunia, Larisa dan seterusnya. Jadi yang karunia ini dulu, yang karunia yang A kita coba kemejanya dicari dulu kemeja. Berarti di situ 200.000 dikali 15%. Maaf. Berarti kalau begitu nih 200.000 dikali ini kan tadi ada 30.000. Kemudian yang celana. Yang celana berarti 250.000 dikali 30.000. 30%, maaf. 30. Ini ada 75.000. Maka diskonnya berapa? Kita jumlah. Diskonnya berarti ada 105.000. Oke, ini maaf, ini tadi 75.000. Sehingga 30 tambah 75. Jadi toko Karunia ini memberikan diskon 105. Kemudian yang Larisa. Nah, yang Larisa berarti sama. Yang kemeja berarti 200.000 dikali 20%. Ini ada 40.000. Kemudian celana 250.000 dikali 25%. Ini ada 25 kali 25 itu 625, berarti ini ada 62.500. Nah, kalau ini dijumlah itu ada 102.500. Kemudian yang murah, yang toko murah. Toko murah sama prosesnya, kita coba cari. Berarti 200.000 dikali 25%. Ini kan 2 kali 5, 50. Berarti ini 50.000. Kemudian yang celana 250.000 dikali 20%. Nah, ini berarti ada 25 kali 2 berarti juga 50.000. Berarti ini ada 100.000. Yang terakhir nona. Itu sama, 200.000 dikali 30.000. 30%, ini ada 60.000. Yang terakhir, kalau celana 250.000, diskonnya kena 15%. Maka di sini 25 kali 15, berarti ini 25 dikali 15. Ini adalah 125, ini 25, berarti ada 37.500. Kemudian ini jumlah, ini ada 97.500. Nah,
dari masing-masing toko tadi. Yang toko Karunia 105 diskonnya, yang ini 102.500. Kemudian yang murah 100.000 dan yang nona 90.000. Jadi dari keempat dulu tadi yang memberikan diskon paling besar ada di Karunia. Jadi jawabannya ada di A. Nah, ini adalah keterampilan soal berkaitan dengan diskon. Ini soal nomor 10. Jadi ini pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nanti dilanjut pembahasan soal nomor 11 sampai soal nomor 15.